kok bisa gitu sampai GMBI dibilang seperti itu? Harusnya kan yang dikriminalisasi itu sebetulnya saya, Bang. Anggota kita nih. Anggota GMBI yang memang dianiaya, maksudnya di pengeroyokan itu terjadinya di kantor wali kota. Saya sebelumnya terima kasih buat senior-senior saya yang ada di Jakarta Utara, apalagi sampai ada Bapak ya, Bang Sabri, sampai berkomitmen tentang LSM GMBI. Mungkin belum tahu kronologisnya mungkin Bang yang terjadi. Kalau saya bicara nanti berdasarkan bukti. Oke. Berdasarkan apa yang terjadi. Nah, saya punya semua buktinya. Kalau mau minta, saya kasih ke Abang. Semua bukti yang terjadi dari awal, dari surat. Kita itu mainnya surat, Bang. Kita ini main surat, Bang. Iya, artinya ada jejak arsip. Ada, Bang. Ya, kita arsip kita ada. Semua video audiensi kita juga ada, gitu. Nah, makanya kok bisa gitu sampai GMBI dibilang seperti itu? Harusnya kan yang dikriminalisasi itu sebetulnya saya, Bang. Anggota kita nih. Anggota GMBI yang memang dianiaya, maksudnya di pengeroyokan itu terjadinya di kantor wali kota, dan itu terjadinya sama GMBI. Tapi kalau memang pada saat itu melanggar hukum, menjaga misalnya mengganggu stabilitas Jakarta Utara gara-gara terjadinya video tersebut, kenapa tidak dibuat laporkan ke kepolisian, Bang? Oh, artinya forum yang dibuat para tokoh kita itu mengacu kejadian lu, Bang, bukan mengacu sebelum kejadian. Nah, ini Bang yang terbalik. Kenapa video ini ya kan diviralkan ketika setelah terjadinya pengeroyokan? Video pernyataan sikap mereka. Ya, kenapa tidak sebelum pengeroyokan? Kalau memang pernyataan sikap mereka itu berdasarkan cara main lu di lapangan, bukan kejadian yang ada di wali kota. Ya, betul. Oke, ini bisa dibilang kan ya kalau memang pernyataan sikap itu mengacu kepada tindakan GMBI yang diasumsikan oleh mereka di luar kejadian wali kota, seharusnya sebelum kejadian pengeroyokan. Iya, seharusnya sebelum dong. Iya. Karena kan viralnya jauh tuh, jaraknya agak ada jedanya juga jeda. Lumayan ya. Kenapa tidak pada saat kejadian mau 2 hari 3 hari langsung dilakukan seperti itu? Ya kan? Ini kan ketika sudah menjadi terjadinya pengeroyokan kepada anggota GMBI, baru dilakukannya seolah-olah pemboikotan ataupun pembusukan untuk GMBI, Bang. Mungkin GMBI di Jakarta Utara hadir dari 2017, Bang. Sudah mulai bergerak di Jakarta Utara untuk mengawal undang-undang. Oke. Nah, itu yang saya pertanyakan, kenapa sih sampai terjadi seperti ini? Saya ini nggak pernah untuk melakukan anarkis di Jakarta Utara. Mungkin bisa dilihat dari track record kita, Bang. Mungkin logikanya seperti itu aja. Tapi bisa ada nggak, Bang, dari beberapa tokoh kita tadi ya, terutama yang ada di dalam forum itu mencoba komunikasi ke lu, menanyakan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalau Pak Wakil Wali Kota ada berkomunikasi untuk pada saat itu bertemu dengan saya. Itu dia pakai kapasitas Bang, Wakil Wali Kota atau Ketua Flow? Wakil Wali Kota, karena dia pakai kapasitas tapi itu. Setelah udah buat LP dan ada berita dari salah satu pengacara kita, anggota kita yang terjadi buat LP pengeroyokan, kan sudah didampingi hukum nih, Bang, kuasa hukum yang dilakukan pada saat itu pemberitaan mengkritiki untuk Wakil Wali Kota mungkin pada saat itu. Nah, makanya beliau pada saat itu pun akan menanyakan, kok saya jadi terbawa-bawa gitu kan. Nah, kalau memang Pak Wakil nih, Pak Wakil, kalau memang tidak merasa ya sudah kan gitu, Bang, simpel aja. Kalau memang nggak terima ya laporkan aja pengacaranya kepada pihak kepolisian. Pencemaran nama baik misalnya gitu kan, dilaporkan, silakan laporkan. Artinya gini, Bang, gue juga belum tahu ya, gue baca juga sepenggal hasil notulensi pergerakan itu ya, pernyataan sikap itu, apakah mengacu kepada kejadian lu atau kelakuan yang diasumsikan mereka, kelakuan GMBI sebelum kejadian itu. Nah, ini kan jadi bias akhirnya ketika kayak gue nih melihat itu. Terus belum lama ada kejadian lu. Ya kalau nggak ada note khusus, pasti kan kita mengkaitkan. Oh, berarti ada pemutaran fakta nih, gitu kan? Atau memang mereka menangkis juga nih. Tapi agak itu juga gue, Bang, agak bertanya-tanya kenapa sampai melakukan itu ya?
Makanya Bang. Bisa kepentingan apa yang memicu mereka ya? Gue juga belum ketemu sama beliau-beliau ini sih. Insya Allah lah, abis dari sini gue mau tanya, validasi lah ibaratnya ya kan, Bang nih Game BI bicara seperti ini, kalau memang bener seperti ini, lu begini, ya janganlah Bang. Tapi kalau enggak, berarti ini setuju gue tuh Bang, ada aktor intelektual lagi nih, ya kan? Kenapa sampai mereka ini membuat itu? Iya. Makanya si kita itu kemarin berstatement Bang, bahkan saya berstatement di media, saya minta untuk pelaku dalang intelektualnya ditangkap. Karena gini, ini kan sudah mobilisasi Bang yang dilakukan oleh pihak seberang ya. Mohon maaf, mobilisasi ini dilakukan atas dasar apa? Ini tanda tanya besar buat saya. Saya ini seorang diri OLSM di Jakarta Utara, ya kan, yang memang sudah disepakati 45 kalau nggak salah tanda tangan untuk tidak sepakatnya adanya Game BI di Jakarta Utara karena meresahkan. Iya. Iya, ini makanya. Kan hasil dari situ. Iya, 45 kalau nggak salah ya. Saya juga baca beritanya karena banyak yang ngirimin juga kan gitu. Saya baca, saya cuma senyum, tapi saya membuat klarifikasi apa yang terjadi sesungguhnya Bang. Karena saya minta kepada pihak kepolisian yang benar, ya kan, dibenarkan. Yang salah, ya salah. Dan saya berstatement Bang, menyampaikan juga di video ini Bang, kepolisian tidak boleh takut oleh premanisme, tegakkan keadilan, ya kan, yang sesungguhnya. Oh iya, itu jelas Bang. Itu harus dilakukan. Pak Kapolri kan udah lama tuh ngomong. Betul. Lapor, videokan. Ya. Itu kan tafsirnya ya salah satunya ke sana Bang, jangan takut. Bahkan masyarakat tuh yang diminta. Itu makanya. Nah, ini menarik sih Bang, gue baru denger ya ada saya ngerokok lagi ya. Boleh Bang. Satu kejadian yang menurut gue agak, sangat disayangkan Bang, ketika memang ini beneran terjadi. Ya kalaupun LP lu diterima sama kepolisian, sudah ada penindakan, terlepas pasalnya itu berat apa enggak Bang, artinya kejadian itu fakta yang memang melanggar hukum. Ya, kan itu dulu satu betul. Bang. Berat apa enggak itu masalah hukuman, ya, betul. Kan gitu kan. Terus kedua, tokoh-tokoh masyarakat kita kenapa memilih bukan tidak setuju lagi ya, maunya nggak ada Game BI, padahal substansinya bukan hanya bicara Game BI ini bicara apa ya, keadilan, bicara pemahaman hukum, bicara kesemestian Bang ya. Seharusnya lebih bijak gitu lah. Oke lah kalau emang punya something terhadap Game BI, pisahin dong, itu kan baju. Ya. Tapi ini substansi dong. Loh, emang anggota, gue bukan bela Game BI, emang anggota Game BI bukan warga Indonesia. Betul. Emang haknya berbeda sama Pancasila yang kelima kemana Bang berarti? Nah itu Bang maksud gue. Tapi menariknya juga nih, tokohnya nggak main-main Bang. Ya. Kalau toh bener ada aktor intelektual, berarti ini juga bukan aktor yang kaleng-kaleng Bang. Nggak mungkin dong aktor kecil bisa memobilisasi tokoh-tokoh besar. Gue nggak bilang tokoh besar kita dikendalikan, gue nggak bilang. Cuma gue juga penasaran, makanya insya Allah ya abis video ini tayang, coba kita mau denger juga nih dari tokoh-tokoh itu. Apa sih Bang, kenapa sih Bang gitu kan. Ini kan informasi publik gitu kan, pemahaman publik. Bingung ya? Jujur aja Bang, bukan bingung lagi, sedikit kayak, gila, Utara udah dikenal keras, pemerintahnya juga kayak gini kan. Iya. Nah, gue jadi penasaran, respon Game BI Bang, nggak mungkin dong, Lau nggak punya struktur, nggak punya hierarki gitu kan, atau secara ideologis Game BI ini merasa apa nih Bang dengan kejadian ini? Intinya dengan kejadian saat ini kita sangat merasa dirugikan Bang, karena kita ini sudah bertransformasi. Game BI ini sudah bertransformasi, makanya kita main itu dengan benar-benar elegan sebetulnya untuk di lapangan. Makanya saat ini Game BI sudah melakukan transformasi yang betul-betul sampai dididik di Rindam 3 Siliwangi, mengikuti diklat Bang. Anggota kita itu mengikuti diklat resmi di Rindam 3 Siliwangi. Nah, diklat apa tuh Bang? Diklat pelatihan kepemimpinan Bang. Leadership ya? Iya, untuk leadership. Nah, makanya saya bingung. Saya ini masih bingung Bang sebetulnya. Makanya ketika Abang mewawancarai saya
Saya takut ada nantinya miskomunikasi lagi nih, tersinggung lagi nih atas ucapan-ucapan saya. Tapi saya harus katakan ini, yang benar ya benar gitu kan, yang salah ya salah dulu gitu. Nah, saya minta, intinya Bang, saya minta nih kepada pihak Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, Pak Fuad ya. Pak Fuad, ya kan? Salam hormat. Untuk melakukan penegakan hukum, supremasi hukum di Jakarta Utara ditegakkan seadil-adilnya, Bang. Apalagi bukti udah ada tuh. Ya, bukti sudah ada. Tinggal dikaji kan. Nah, itu dia. Dan Bang, buktinya pun kayak kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya. ya. Kayaknya bukan bukti yang direkayasa, itu mah bener-bener live itu kan. Ya. Goyang-goyang Ya. tuh kamera. Artinya memang adegan yang real lah. Itu yang memang saya perintahkan pada saat itu, kalau ada apa-apa segera videokan agar punya bukti. Karena kalau CCTV bisa dihilangkan Bang, gitu kan. Tapi kalau video bukti dari handphone anggota kita sendiri, padahal pada saat itu handphone anggota kita mau diambil. Karena dia tahu direkam sama salah satu pelaku pengeroyokan. Oke. Itu. Ngeri juga ini. Pak Wali Kota merespon Bang? Wali Kota nggak ada. Hanya wakil aja yang menghubungi saya. Silent? Silent. Sampai saat ini belum nggak ada. ngeluarin satu statement? Enggak, belum ada. Mencoba mediasi? Belum. Dibiarkan? Iya. Kok bisa gitu ya? Belum ada. Tapi Pak Wakil yang berkomunikasi sama saya, karena pada saat itu berita dari salah satu pengacara mungkin yang menyinggung Pak Wakil ya, mungkin seperti itu. Oh, dia pun merespon karena ada berita. Kenapa gue dibawa-bawa? Ya. Bukan ini masalah nih, ini di kantor gua nih, Ya, gitu kan? bukan. Karena bukan respon ke sana Bang. nggak ada untuk respon ke situ. Justru responnya malah personal dong, Iya. artinya dong. Malah personal. Kenapa gua dibawa-bawa gitu? Itu dipertanyakan ya Bang? Nggak saya pertanyakan, karena pada saat itu mau ada pertemuan, saya bilang saya bisanya hari Jumat pada saat itu. Tapi nggak jadi pertemuan karena saya masih di luar kota. Waduh. Gitu Bang. agak gimana ya? Ya ampun, sejauh ini Bang, penegakan hukumnya Bang. Tadi kan lu berapa kali tuh nyebutin tuh, Ya. meminta. Emang ada persoalan apa Bang? Sampai lu menekankan tuh, lu tebalkan banget tuh. Karena Lu merasakan apa? Salah satu tadi lu sebutin tuh penurunan pasal menurut lu. Cuma betul. kan itu juga harus apa ya? Dua arah lah. Ya. Polisi juga nggak mungkin nurunin pasal dengan apa ya, dengan bodong gitu aja, pasti Betul. ada alasan Ya. gitu kan. Nah, tapi gue mau tanya nih, dari lu, apa yang lu rasain Bang di penegakan hukum di persoalan lu itu Bang? Jadi gini Bang, saya juga mungkin berkaca diri Bang. Yang saat ini yang saya hadapi itu adalah pemerintahan Wali Kota Jakarta Utara, mungkin bisa dibilang. Itu bapak kita harusnya Ya, kan? itu orang tua kita. Makanya saya bilang nih Bang, ada apa dengan Kesbangpol? Kesbangpol ini kan tugasnya membina organisasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Makanya ini yang saya pertanyakan. Kalau memang adanya diresahkan GMBI ketika melakukan audensi pada saat yang mereka sampaikan di luaran sana, kenapa Kesbangpol tidak memanggil kita untuk membina? Sampai hari ini? Sampai hari ini Kesbangpol tidak ada menghubungi saya. Kesbangpol yang baru nih ya? Ya. Saya juga malah nggak kenal kalau yang baru, karena dulu Pak Ian kan. Ya, dulu Pak Ian tuh cukup dikenal lah, karena memang. Kalau yang sekarang kayaknya menutup diri nih Bang. Yang sekarang menutup diri. Kayaknya apa udah Ya memang menutup diri. Udah bukan kayaknya gitu. Kok bisa Kesbangpol menutup diri ya? Makanya saya juga kurang paham. Harusnya kan di sini ada mediasi mungkin ya, yang dibilang ketika belum terjadinya seperti itu, kalau memang meresahkan yang disampaikan, kenapa Kesbangpol tidak memanggil LSM GMBI? Bahkan lebih jauh dari itu, sebelum terjadi sesuatu harusnya dia mitigasi, karena memang dia itu perannya ke sana, jangan sampai ada masalah. Betul. Kan di situ harusnya. Makanya dan ini udah ada masalah pun dia nggak ada proaktif. Nggak ada. Makanya kembali lagi Bang, yang tadi Abang sampaikan, kenapa saya menebalkan untuk terkait perkara ini, karena kondisi hukum di negara kita ini kita paham betul Bang. Kita paham betul, makanya saya meminta kalau memang harus ditetapkan dengan bukti apa, kita punya buktinya, tinggal dipinta, diserahkan. Karena terakhir di wawancara itu untuk penyidik, ya kan, videonya tidak bisa dibuka di sana. Tapi kalau di kita bisa. Oh, alasan dari pihak
penyidik, video nggak bisa dibuka. Karena memang pada saat itu dibuka di depan anggota kita juga yang membawa flash disk itu tidak bisa dibuka. Tapi kalau di kita bisa. Gitu, bahkan kita kirim sampai lewat Telegram penyampaian salah satu penyidik itu bisa dibuka. Makanya saya minta untuk jangan karena ada nantinya intervensi, Bang, ya kan? Gitu. Saya minta tegakkanlah hukum ini, ya kan, seadil-adilnya. Itu mungkin itu aja, Bang. Berarti bisa dibilang sampai hari ini laporan GMB ini belum ada kelanjutan yang serius, kelanjutan yang pasti gitu, Bang. Kalau serius mungkin serius, Bang, dalam penanganannya, karena pada saat setelah bikin LP 1 hari, anggota kita langsung di BAP itu. Cuma kepastian hukumnya belum terjadi. Hukumnya belum terjadi. Makanya kita minta SP2HP kemarin pun belum dikasihkan. Itu apa, Bang? Sorry, gua hukum agak gagap, Bang. Kalau SP2HP itu apa? Bang, penanganannya kita biar tahu gitu loh. Penanganannya sudah sampai mana sih, sejauh mana? Transparansi proses. Betul, Bang. Saya minta betul-betul transparansinya dibuka. Dan itu memang kita punya hak, Bang. Punya dong. Si pelapor. SP2HP itu wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Khusus buat pelapor dong atau publikasi? Untuk pelapor. Si pelapor wajib diberikan SP2HP. Walaupun masih dalam tahap penyidikan. Betul. Tapi ya gue nggak tahu ya, balik lagi gue gagap hukum sih. Biasanya kalau dalam penyidikan tuh polisi juga kayak ntar dulu belum selesai nih kan gitu, takutnya beda tafsir, penggiringan opini, hoax lah dan lain-lain. Tapi kan di dalam video mungkin ya, walaupun dua alat buktinya yang mana nih yang belum ada, karena hasil visum sudah ada, karena udah divisum kan. Yang korban ini sudah divisum, anggota kita ini sudah divisum. Video sudah diambil dari wali kota, video dari anggota ada, bahkan sampai dibilang bantai aja di luar, bantai aja, lu yang ganggu kantor wali kota, kan ada tuh. Ada kalimat kayak gitu, Bang? Bantai aja di luar. Ini kantor gua, lu ganggu gitu kan? Ada itu. Nanti bisa lihat cuplikannya mungkin itu ya. Itu kan bukan swasta ya? Iya, makanya. Kantor itu yang kita bingung. Gitu. Kalau rumah sih oke lah ya, di rumah gua gitu kan. Aduh. Itu. Ngeri juga, Bang. Sampai kayak gitu ya. Berarti intervensi ini ada, Bang? Intervensi ya udah pasti ada, jelas lah. Tapi kan saya aktivis, Bang. Aktivis kan penuh dengan semua resiko dong. Resiko ya harus diterima. Apalagi di GMBI, Bang. Di GMBI itu ada 3, ya kan. Ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, kita harus siap dengan segala resikonya. Apa sih yang kita hadapi di lapangan ketika ketemu hal-hal seperti itu? Kematian, ya kan, masuk penjara, sama masuk rumah sakit, Bang. Ya, hal itu yang kita tidak pernah takutkan. Ketika kita menyuarakan kebenaran, kenapa kita mesti takut? Bener nggak? Kenapa kita mesti takut? Orang kita lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kok. Kenapa kita mesti takut? Ya kadang Bang, lu nggak takut. Cuma penegak hukum kalau takut, problem, Bang. Bingung dah. Kalau gitu bingung juga. Karena sebenarnya yang tadi saya bilang, Bang, makanya saya bilang pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Utara harus bertindak tegas saat ini. Bertindak tegasnya yang salah, ya itu tadi salah. Dari pihak sana udah ada yang diperiksa, Bang? Saya nggak tahu ya, karena perkembangan untuk saat ini kita tadi belum dapat. Belum ada transparansi apa tuh tadi SP2HP. Harusnya lu tuh tahu lah, lu trackingnya tuh lu dikasih tahu lah ya. Ini udah sampai penyidikan terlapor gitu kan. Berarti itu juga belum ada tuh, Bang? Belum ada itu, belum. Nah, kira-kira, Bang, kalau penegakan hukum itu sampai waktu yang ditentukan, itu ada nggak batas maksimalnya tuh? Ada mungkin aturan? Ya. Secara aturan ada. Batas pemeriksaan itu ada expirednya. Sampai kapan tuh, Bang? Dari kalau untuk sampai kapannya saya juga belum paham ya kalau untuk ke situ. Tapi kalau menurut saya dengan kejadian saat ini pembuktian itu menurut saya sudah cukup ya. 2 alat buktinya mungkin sudah bisa didapatkan oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian juga sudah ke TKP pada saat kejadian 1 hari. Kepolisian langsung ke TKP memeriksa kejadiannya di sebelah mana gitu kan, terus video CCTV-nya dicek dan langsung diambil ke hari ketiganya. Pada saat itu kalau nggak salah langsung diambil videonya dari wali kota, Bang. Dan kalau apabila kepastian hukum itu tidak terjadi, langkah GMB apa tuh, Bang? Ya, kita minta akan mengawal perkara ini sampai dengan selesai. Apa yang memang menjadi alurnya ya kita akan lakukan, Bang. Karena di sini
sudah terbukti. Kecuali tidak terbukti baru gitu kan. Artinya anggota saya memar loh bang, hidungnya di sini keluar darah ya kan, sininya pada bengkak mukanya. Tapi kalau yang di foto beredar itu masih ganteng tuh fotonya bang. Belum bengkak. Belum bengkak. Karena pada hari itu pemotoannya. Setelah 2 hari 3 hari baru tuh pada bengkak bang. Oh, gitu. Ada proses ya, mungkin luka dalam juga dadanya kan sesak napas. Dan itu semua ada visumnya resmi dari rumah sakit ya. Ada. Nah, itu kan secara apa namanya hukum di pengeroyokan tuh bang, kekerasan dan lain-lainnya. Ada nggak bang laporan hukum lu terkait masalah tadi bukan di konteks itu doang? Ada konteks lain nih. Untuk saat ini laporan kita bukan hanya ke pihak kepolisian. Kita sekarang membuat surat meminta inspektorat, kejaksaan, sampai ke KPK. Kita sudah kirim surat bang. Kita kirim surat. Jaksa. Tembusan-tembusan itu dari kejaksaan ke KPK, bahkan sampai ke Kejaksaan Agung. Kita kirim surat juga bang, sampai ke tingkat presiden. Tingkat presiden apa nih dalam hal ini? Kita melaporkan terkait kronologi seperti ini bang. Kemendagrinya juga kita sudah kirim surat. Gitu. Karena saya menceritakan kronologis ini segamblang-gamblangnya dan mengirim bukti yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Jangan sampai adanya penggiringan opini publik ini kan gampang banget nih bang, ketika membaca media gitu kan. Iya itu. Makanya saya melakukan langkah itu, prosesnya agar berjalan. Jadi hukumnya pun saya minta perlindungan hukum bang sebetulnya. GMB Jakarta Utara ini sekarang lagi minta perlindungan hukum karena intervensi saat ini kepada GMB Jakarta Utara itu ada. Makanya kita minta perlindungan hukum, bahkan sampai surat kita sampai ke Panglima TNI, ke Pak Kapolri. Nah, gitu kan. Ada respon bang dari beberapa yang sudah ada. Dari beberapa surat yang kita kirim dari KPK sudah ada. Mungkin kita akan diwawancarain oleh KPK ya. Nggak tahu apa mungkin yang akan dipertanyakan, tapi sudah ada yang notif berkomunikasi meminta waktu untuk dikosongkan agar meminta waktu yang memang bisa bicara lah dan membawa alat bukti. Nih yang merespon. Baru KPK. Mendagri belum. Yang lain-lain juga belum. Belum. Tapi surat terlampir semua. Sudah terlampir semua. Anda terima ada. Sudah. Artinya lu benar-benar serius bang ya, usut tuntas nih. Karena kita kan mendukung gini bang, GMB ini sekarang mendukung pemerintah pusat. Jadi mengawal seluruh ya kan anggaran APBD ataupun APBN yang dikeluarkan oleh kepemerintahan kita saat ini, apalagi khususnya ketahanan pangan yang menjadi sorotan Pak Presiden kita nih sekarang, gitu loh bang. Hari ini gitu. Presiden kita lagi bener-bener konsen di sana. Betul. Wow, gitu. Ini fenomenal nih kawan-kawan menurut gua. Iya. Jadi gak main-main nih bang ya. Iya. Karena memang lu merasa ini benar, dan benarnya pun bukan sekedar ego lu mau naikin GMBI ya. Nggak ada bang, nggak ada. GMBI mah udah terkenal bang, kita kan nasional. Jadi bener-bener substansial ya bang. Betul. Ini dahsyat sih, betul sih. Kacau juga ini kalau sampai nggak terselesaikan bang. Ya apalagi kita bisa lihat lah hari inilah Jakarta Utara. Iya, Utara ini keras bang. Utara nih keras. Masa pemerintahnya ikutan kayak gitu ya. Apalagi ya wali kota ya bapak kita, ya kepolisian juga orang tua kita mengayomi kita kan. Gue sih makin kesini obrolan nih makin kayak aduh anjay, ngeri-ngeri sedap juga nih ya kan. Nggak mungkin ini bang, di balik layarnya kecil ini bang. Apalagi area Kelapa Gading. Aduh. Nah bang, kita ini sebetulnya melakukan kontrol sosial itu yang diuntungkan itu pemerintah. Karena kenapa saya bilang kita ini melakukan kontrol sosial agar mereka pun tertib bayar pajak bang. Karena kita temukan juga beberapa ini di lapangan terkait pajak ini banyak sekali bang penyelewengan. Nah diduga beberapa tempat hiburan malam di Jakarta Utara. Nah izinnya ini untuk penjualan minuman itu belum dikeluarkan bang. Oke, ya, gue kalau di situ clear lah. Dan ya itu kompleks sih menurut gue. Masyarakat juga ternyata masih mendominasi juga bang. Iya. Terkait hiburan jenis kayak gitu ya. Betul. Makanya agak berat juga. Artinya memang ya
momentum bang lah ya. Lu sedikit usik perizinan ya, pemerintah harusnya secara kapasitas juga harus bisa lagi nih, bukan hanya perizinannya doang ini kan dikaji ulang lagi nih kan. Aduh, malah jadi kayak gini. Repot jadinya kan. Gitu. Jadi langkah GMBI ini pokoknya usut tuntas banget. Ya, harus tersangkanya bukan hanya yang mengkroyok nih. Aktor intelektualnya nih ya. Kalau aktornya ya harus bisa terungkap, Bang. Karena di sini sudah terbukti mobilisasi yang saya lihat ya. Karena saya juga kaget. Kok banyak sekali ormas ataupun para tokoh yang sampai menyatakan statement seperti itu. Karena saya nggak pernah ditanya, Bang, sama salah satu ormas yang menyatakan deklarasi pada saat itu ataupun dengan tokohnya. Saya menghargai betul, Bang, para tokoh. Kita punya diajarkan adab dan adab. Di GMBI itu diajarkan, Bang, adab dan adab. Makanya sampai ke tingkatan tata krama kita paham. Apalagi ini senior kita, salah satu tokoh. Saya tidak mau adanya ketersinggungan sebetulnya. Tapi ya tadi yang saya bilang, kalau kasus hukumnya tidak berjalan, mau nggak mau GMBI yang akan berjalan meminta keadilan. Apalagi sampai saat ini pemberitaan di luar untuk GMBI ini kalau dibilang buruk ya. Iya, udah buruk, Bang, udah buruk. Itu. Udah buruk. Padahal kalau dilihat track recordnya, Bang, kegiatan GMBI di Utara, Abang bisa lihat lah. Ya, semua gitu, Bang. Nggak ada merek yang jelek lah. Betul. Semua merek bagus, kan gitu kan. Tapi dalam hal ini, Bang, ya gua masih belum 100% Bang, bahwasanya GMBI yang paling benar. Dan belum 100% bahwasanya wali kota atau oknumnya atau para instrumen lain itu salah. Ya inilah fungsi yang namanya kontrol ya. Di media juga, Bang, ya, di beberapa media lokal juga udah mulai menyuarakan, teman-teman juga udah mulai bertanya-tanya. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini tetap sih, Bang, sila 5-nya terjadi, sila 3-nya tetap. Ya evaluasinya sila 2. Karena nih gua rasa sila 2-nya nih, Bang. Lu menuntut sila 5, ya win solutionnya harus sila 3, tapi evaluasinya sila 2 nih. Kayaknya sih di situ. Nah, terakhir, Bang, mungkin nggak puas nih, Bang, karena memang ini hanya kita ngobrol-ngobrol ya. Gue berharap sih bisa ngobrol lebih lanjut ya. Dan gue mendoakan mudah-mudahan GMBI on the track. Ketika memang benar, ya terus benar, Bang, gitu kan. Ketika emang salah, ya juga harus berani. Oh ya, gue ternyata salah. Karena kan ada beberapa hal yang memang nggak selalu kesalahan itu normatif, Bang. Kita ketimuran juga kadang-kadang, kan. Ketimuran kita ini kadang-kadang juga suka kita hilangkan, kan. Ya, gue nggak tahu nanti benang merahnya ini gimana. Mudah-mudahan sih gue bakal juga ngikutin nih, bukan kawal, karena kalau kawal nih ngeri tuntutan moral juga kan. Lu ngawal sejauh mana gitu, padahal kita tuh bukan media gitu kan, kita hanya channel YouTube gitu kan. Tapi teman-teman di sini, gua pribadi, teman-teman Walkie tuh seneng lah adanya momentum ini. Seneng bukan berarti lu berantem, ada bukan seneng itunya. Artinya kita senang bisa belajar. Oh ternyata aturan main seperti ini. Oh nggak bolehnya ini. Oh yang salah ini. Oh yang benernya harus seperti ini. Ya respect lah sama keadaan. Kalau gue hari ini jawabnya gitu, Bang, karena belum ada tersangka kan. Kalau udah ada tersangka baru gue bisa bilang respectnya ke sahabat tuh, Bang. Dan paling terakhir mungkin gue kasih lu closing statement, Bang, atau apapun lah mau lo omongin. Gue tuh selalu membebaskan itu, Bang, karena kita nggak boleh tertahan kan. Kita harus merdeka. Karena kita dibatasi durasi nih. Ini sorry nih, Bang, ini bukan pembatasan hak lu nih, Bang, karena durasi juga nih, Bang. Siap. Padahal lagi asik ya. Lagi asik, Bang. Nanti kita kolong meja lah ya, tipis-tipis. Iya, tipis-tipis saya. Jadi sebelumnya terima kasih, Bang, Abang sudah datang ke kantor kita. Bang Sigit. Apalagi meminta ini yang saya sepakat nih, Bang. Saya berterima kasih banyak untuk tim Abang juga yang memang betul-betul mencari bukti yang akurat. Ditanya kalau bisa ke pihak sana juga, Bang, pertanyakan itu, dan harus kita lampirkan nih buktinya gitu kan, apa yang terjadi pada saat itu. Cuman saya titip kepada pihak kepolisian khususnya Bapak Kapolres nih, Metro Jakarta Utara, agar segera, Bang, dilakukan penindakan. Siapa yang terbukti bersalah silakan tetapkan menjadi tersangka,
karena nantinya akan rancu nih Bang kalau tidak ada kelanjutan hukumnya. Nah, dan Bapak Wali Kota juga Jakarta Utara, saya minta agar mengevaluasi jajaran Bapak ke bawah, lihat ke bawah, jangan sampai nantinya tidak mengetahui apa yang terjadi di bawah kemarin. Padahal pada saat itu sedang ada pertemuan Bang. Para petinggi wali kota itu kalau dibilang lagi ada di lokasi lah kalau bilang. Nah, saya minta mungkin itu ya Bang ya, kayak Pak Wali juga agar melihat jajarannya ya, untuk seluruh kasudinnya diperhatikan apakah memang sudah betul-betul menjalankan tupoksinya, apakah boleh di kantor wali kota itu kerja sambil tidur, ya kan? Karena kita punya Bang dokumentasi itu. Ada tidur sampai tertidur pulas kan. Padahal kan mereka digaji oleh masyarakat Bang. Aduh. Intinya saya penyampaian ini agar menjadi evaluasi untuk Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Mungkin cukup Bang. Terkait itu Bang, tokohnya Bang. Oh, untuk tokoh sebelumnya senior kita, saya minta maaf kalau memang terbukti saya bersalah di lapangan ataupun saya dibilang tidak memiliki adab. Tapi saya betul-betul menjalankan untuk terkait kejadian yang kemarin itu dilihat dan di cross check. Mungkin itu aja Bang. Saya nggak mungkin lah lawan tokoh atau senior saya. Itu ketimuran kita. Iyalah Bang, untuk ketimuran kita. Mungkin seperti itu Bang. Sama Bang, thank you lah ya. Siap. Udah berdiskusi, dan buat teman-teman semua yang nonton, buat siapapun yang namanya disebut, kalau memang tidak merasa atau keberatan, nanti kita yang akan mendatangi. Saya atau Bang Sigit menyebut pun bukan karena satu dorongan sentimental, personal dan enggak, karena memang itu ada jejak digitalnya. Diceritakan apa adanya. Diceritakan apa adanya. Tinggal nantikan validasi. Betul. Sekali lagi teman-teman, thank you yang nonton sampai habis. Jangan lupa ikutin perkembangannya lah ya kan. Bisa dicari di mana aja itu. Bisa dilihat nanti. Bisa dilihat. Ada thank you. Sekali lagi Bang Sigit. Salam tahzim, salam hormat. See you next time.